Assalamualaikum Bu Laili. Waalaikumsalam Bu Fatma. Bagaimana kabarnya Bu Laili? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Kabar Bu Fatma gimana? Alhamdulillah baik juga Bu Laili. Oh ya Bu, sebelum kita melakukan coaching, langkah awalnya nih mau saya berikan beberapa pertanyaan-pertanyaan dulu untuk Bu Laili, yaitu yang pertama mengenai rubrik penilaian. Nantinya di sini saya akan menilai coach dan juga coachee. Nah, ya, coach sama coachingnya itu apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum begitu Bu. Lalu apakah nanti coach akan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach dan bagaimana coach itu merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coach, serta nah ini jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama Bu Lali, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan untuk kepada coaching nanti? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini Bu Fatma yaitu present yang pertama, yang kedua yaitu mendengarkan secara penuh atau secara aktif, serta yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan kedua Bu Laili, kompetensi mana yang ingin Bu Laili kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Jadi kompetensi yang akan ingin saya kembangkan spesifiknya itu tentang kompetensi mendengarkan secara aktif Bu Fatma. Selain itu juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Lalu untuk indikator ini, apa indikator yang ingin dikembangkan oleh Bu Laili di proses coaching? Jadi indikator yang ingin saya kembangkan yaitu saya itu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya ini merasa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik Bu. Baik, demikian praobservasi ini saya lakukan. Silakan selanjutnya Ibu bisa melakukan coaching terhadap coachingnya. Siap Bu Fatma. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Pak Tri, selamat siang. Waalaikumsalam selamat siang juga. Oh ya Pak Tri, jadi sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, janji kita kemarin bahwa hari ini tuh kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi apa yang mau Pak Tri bicarakan dengan saya siang ini? Begini Bu, pada pertemuan kita kali ini saya ingin berbincang-bincang tentang masalah murid saya Bu. Jadi begini, akhir-akhir ini saya merasa sangat miris dengan perilaku anak di kelas. Di kelas ini ada beberapa anak yang suka berbuat onar. Sampai-sampai semua guru yang mengajar di kelas tersebut mengatakan hal yang sama. Tindakan mereka itu tidur saat jam pelajaran, terus ketika dibangunkan mereka malah menyahuti guru-gurunya, dan intinya mereka itu tidak merasa bersalah gitu, dan selalu mencari pembenaran. Contohnya, mereka selalu mengatakan saya semalam tidak tidur Bu, jadi saya selalu mengantuk di kelas. Akhirnya padahal saya bangunkan dan bertanya kepada mereka dengan cara yang baik seperti ini. Gitu Pak Tri? Iya. Oke, jadi setelah saya mendengar sedikit cerita dari Pak Tri ini, saya merasa miris dan Assalamualaikum Pak Tri, selamat siang. Waalaikumsalam selamat siang juga. Oh ya Pak Tri, jadi sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, janji kita kemarin bahwa hari ini tuh kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi apa yang mau Pak Tri bicarakan dengan saya siang ini? Begini Bu, pada pertemuan kita kali ini saya ingin berbincang-bincang tentang masalah murid saya Bu. Jadi begini, akhir-akhir ini saya merasa sangat miris dengan perilaku anak di kelas. Di kelas ini ada beberapa anak yang suka berbuat onar. Sampai-sampai semua guru yang mengajar di kelas tersebut mengatakan hal yang sama. Tindakan mereka itu tidur saat jam pelajaran, terus
ketika dibangunkan mereka malah menyahuti guru-gurunya, dan intinya mereka itu tidak merasa bersalah gitu, dan selalu mencari kebenaran. Contohnya, mereka selalu mengatakan, saya semalam tidak tidur Bu, jadi saya selalu mengantuk di kelas. Akhirnya padahal saya bangunkan dan bertanya kepada mereka dengan cara yang baik seperti itu. Gitu Pak Tri. Iya. Oke Pak Tri, jadi setelah saya mendengar cerita sedikit dari Pak Tri ini, saya merasa miris dan prihatin sekali akan kondisi anak-anak Pak Tri di kelas. Jadi dari obrolan hari ini, Pak Tri mengharapkan apa? Saya mengharapkan mendapatkan solusi dari permasalahan ini tentang bagaimana cara saya mendekati anak tersebut. Oke. Jadi menurut Pak Tri nih, kira-kira apa alasan mereka kok sampai tidur di dalam kelas? Sampai tidur di dalam kelas itu sepertinya aktivitas di pondoknya itu kan begitu padat, sehingga waktu istirahat mereka pun berkurang, dan jadi pada akhirnya mereka jadi tidur di kelas. Dan bisa saja karena merasa kesal saat dibangunkan, mereka menyahuti kata-kata dari gurunya yang membangun tersebut. Kalau menurut Pak Tri, yang Pak Tri tahu nih, aktivitas mereka di pondok tuh ngapain aja Pak Tri? Jadi sepengetahuan Pak Tri, aktivitas yang mereka lakukan selama di pondok tuh ngapain Pak Tri? Biasanya setelah habis sholat isya mereka masih ada di dalam itu. Kadang mereka juga selingi dengan pembelajaran dari malam juga, jadi sampai jam 10 atau seperti itu. Berarti emang aktivitasnya sangat padat ya Pak Tri ya? Kadang-kadang sangat padat, belum lagi kalau ada tahajud. Iya. Jadi menurut Pak Tri nih, seberapa penting bagi siswa itu bisa menjaga sikapnya terhadap guru? Bagi saya sangat penting, karena anak-anak ini wajib untuk menghormati gurunya bagaimanapun itu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi mereka untuk tidur di kelas ketika ada gurunya, karena mereka harus menghormati guru tersebut. Sikap itu sangat penting. Luar biasa sekali Pak Tri. Jadi menurut Pak Tri, standar atau ukuran bersikap yang kurang baik untuk siswa kepada gurunya gimana Pak Tri? Begini Bu, ketika kita mulai tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan itu salah, jadi kita tidak tahu ternyata kita yang telah melakukan kesalahan secara tidak sadar. Nah, di dalam itu sudah disebut dengan krisis moral. Terkadang kita pun jadi sering menemui bahwa yang terjadi pada diri kita itu kita sadar bahwa kita bukan salah. Lalu ada seseorang yang menasihati dengan cara yang baik, namun sikap kita seakan-akan tidak mau tahu, dan bahkan kita sibuk mencari pembenaran dari kesalahan yang kita lakukan tersebut. Dan perilaku melawan guru itu juga melanggar tata tertib sekolah. Oke. Jadi selama ini Pak Tri pernah nggak menyampaikan aturan-aturan sekolah ke anak kelas anaknya Pak Tri di kelas? Tentu setiap ada secara berkala saya sosialisasi tentang peraturan sekolah. Baik. Jadi saya yakin sekali bahwa jika Pak Tri ini bisa mendampingi mereka serta memberikan arahan yang baik dan mendengarkan segala keluh kesahnya, mereka akan bisa berubah menjadi anak yang lebih baik lagi. Saya harus Jadi untuk sekarang nih Pak Tri, rencana Pak Tri apa untuk bisa menyelesaikan permasalahan? rencana yang pertama, saya akan memanggil mereka secara pribadi. Saya akan berikan pengertian, tuntunan, dan arahan serta bimbingan yang tentang pentingnya menjaga sikap di depan guru. Nantinya saya juga akan menerapkan segitiga restitusi, namun dengan cara yang lebih spesifik. Tentunya dari cara tersebut saya yakin mereka akan mengurangi sikap kurang baik mereka supaya lebih mengatur, dan saya juga akan beri arahan untuk mereka supaya lebih mengatur waktu lebih baik lagi, sehingga waktu istirahat mereka cukup
meskipun kegiatan di pondoknya dipakai. Nah, dengan begitu mereka akan berhenti tidur di waktu jam pelajaran. Luar biasa sekali Pak Tri rencananya. Jadi mudah-mudahan rencana ini bisa terlaksana dengan baik sesuai tujuan Pak Tri ya. Jadi dari sini apa sih komitmen Pak Tri dari rencana yang Pak Tri barusan bicarakan? Saya akan berkomitmen selalu untuk memperhatikan bimbingan tuntunan melalui pendekatan yang intensif kepada anak saya yang sering tidur pada jam pelajaran, dan juga untuk selalu memahami tata tertib yang ada di sekolah. Tidak lupa selalu membimbing mereka jika pada suatu saat mereka berbuat salah dan tidak lagi menyadari kesalahannya, dan mampu untuk memperbaiki kesalahan mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Luar biasa sekali komitmennya Pak Tri. Mudah-mudahan segala rencana yang sudah Pak Tri rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Jadi ada yang mau diceritakan lagi Pak Tri? Jadi kira-kira Pak Tri mulai dari kapan nih akan menjalankan rencana yang Pak Tri rencanakan? Secepatnya lebih baik, kemungkinan besok Oke. Jadi minggu depan kita bisa berbincang kembali ya Pak Tri. Siap. Saya pengen tahu perkembangan atas permasalahan Pak Tri ini. Siap, depan saya siap bercerita tentang peningkatan dari Oke, terima kasih Pak Tri. Tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Laini. Waalaikumsalam Bu Fatma. Bagaimana Ibu sudah melakukan coaching? Sudah barusan. Baik. Sebelum penutupan ya Ibu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dulu. Yang pertama, apa saja yang telah Ibu lakukan saat melakukan coaching ya terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Oke, jadi di coaching kali ini Bu Fatma, saya itu sudah melakukan coaching dengan alur kita. Jadi saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab. Jadi sehingga dengan menggunakan alur kita ini, saya itu bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan membuat coach saya ini menemukan solusi atas permasalahannya. Baik. Dan menurut saya nih Bu sebagai observer atau supervisor, yang Ibu lakukan ini sudah berjalan dengan baik, juga prosesnya sudah sesuai dengan alur kita. Dan Ibu juga berusaha tadi mengenai menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan, lalu coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu Fatma, saya itu lebih memahami tentang proses alur kita tersebut. Jadi saya itu bisa melakukan coaching lebih baik lagi dibandingkan untuk coaching hari ini. Baik, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Demikian observasi yang saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.